Sudah satu dasawarsa Osama bin Laden, pemimpin Al-Qaeda, tewas. Artinya sudah dua dasawarsa Amerika Serikat berperang melawan terorisme global sejak Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya mengampanyekan War on Terror pasca tragedi World Trade Center 9/11. Sejak saat itu, Presiden Amerika Serikat George Bush dan selanjutnya Barack Obama menancapkan cakarnya di negara basis Taliban dan Al-Qaeda, yakni Afghanistan. Amerika Serikat bahkan menggunakan pesawat nirawak Unmanned Aerial Vehicle UAV untuk memburu para teroris. Di Afghanistan, untuk diketahui, kelompok Islamisme bersarang. Taliban merupakan milisi yang dibentuk pada September 1994 dengan dukungan Amerika Serikat. Gerakan nasionalis Islam Sunni pendukung Pashtun tersebut bahkan secara efektif menguasai hampir seluruh wilayah Afghanistan pada 1996 hingga 2001 dan mendapatkan pengakuan diplomatik dari Uni Emirat Arab, Pakistan, dan Arab Saudi. Namun hari ini Taliban adalah pemberontak. Namun Amerika Serikat malu menyebut mereka teroris. Amerika Serikat menggulingkan Taliban karena dianggap melindungi Al-Qaeda, musuh bebuyut Amerika Serikat, terutama selama operasi Osama bin Laden dan dianggap terlibat tragedi 9/11. Langkah Taliban merupakan sesuatu yang lumrah karena ia dan Al-Qaeda sama-sama kaum Islamis teroris. Selama satu dekade, meski tidak menyebut teroris, Amerika Serikat bahkan bisa melihat setiap langkah Taliban secara real time dan mengambil tindakan. Tetapi tetap, musuh utama Amerika Serikat adalah Al-Qaeda. Sekarang, Taliban kembali memberontak pemerintahan. Hal itu menguat, terutama setelah Amerika Serikat memutuskan menarik pasukan dari Afghanistan. Sejumlah pihak bukan saja khawatir pemerintah Afghanistan kewalahan menghadapi Taliban, melainkan khawatir jika terorisme internasional akan bangkit kembali. Apakah Taliban misalnya akan satu hal dengan Al-Qaeda yang sudah Amerika Serikat anggap lemah untuk kemudian menyerang Amerika Serikat itu sendiri? Jadi, inilah berita buruknya. Pekan lalu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan menarik semua pasukan dari negara itu sebelum peringatan 20 tahun serangan 11 September. Kendati menlu Amerika Serikat Antony Blinken setuju, Kepala CIA William Burns dan ex-Panglima Angkatan Bersenjata David Petraeus justru berpendapat bahwa pemulangan pasukan Amerika Serikat dapat menjerumuskan negara itu dan membuat Amerika Serikat lebih rentan terhadap ancaman teror. Penarikan pasukan Amerika Serikat yang diputuskan Biden bukan akhir dari kampanye War on Terror. Namun demikian, spekulasi paling memungkinkan geopolitik Amerika Serikat berubah, tidak lagi fokus memerangi terorisme dan menganggap sebagai ancaman lebih besar daripada teror. Bagaimanapun, Taliban bukan hal penting bagi Amerika Serikat. Al-Qaeda itu dianggap musuh karena ia sangat benci Amerika Serikat dan merugikannya serangkaian teror. Pentagon memiliki sekitar 2.500 pasukan di Afghanistan. Dari jumlah tertinggi, lebih dari 100. Ribuan lagi bertugas sebagai bagian dari pasukan NATO yang berkekuatan 9.600 orang yang akan ditarik pada saat bersamaan. Pekan lalu juga Blinken bertemu Presiden Afghanistan Ashraf Ghani serta pejabat senior Amerika Serikat di Kabul, menjelaskan tentang pengumuman Biden untuk mengakhiri perang selamanya. Mengapa ditarik dan bagaimana konsekuensinya? Ini menarik. Mari amati keterangan Menlu Amerika Serikat Antony Blinken berikut. Ancaman terorisme telah berpindah ke tempat lain dan kami memiliki hal lain yang sangat penting dalam agenda kami. Masuk hubungan dengan Tiongkok, termasuk menangani segala hal mulai dari perubahan iklim hingga COVID-19. Dan disitulah kami harus memfokuskan energi dan sumber daya kami. Al-Qaeda mendegradasi secara signifikan kapasitasnya untuk melakukan serangan terhadap Amerika Serikat sekarang dari Afghanistan tidak ada. Katanya seperti dilansir dalam ABC's This Week. Taliban bisa jadi teroris, dipersilahkan juga bergabung dengan Al-Qaeda. Bagi Amerika Serikat, selama tidak merugikan negaranya, itu bukan masalah. Amerika Serikat akan berfokus bersaing dengan Tiongkok yang lebih dianggapnya sebagai ancaman. Namun Amerika Serikat mengabaikan satu kemungkinan besar, yakni konsolidasi aktor terorisme internasional. Negara-negara demokrasi, terutama Amerika Serikat yang dianggap salibi kafir, akan diserang. Terorisme akan marak lagi.
Bagaimana dengan Indonesia? Apakah Taliban jadi ancaman teroris? Mungkin kekhawatiran terhadap bangkitnya terorisme internasional oleh sebagian pihak akan dianggap berlebihan dan pesimistis. Tetapi mengabaikan potensi lahirnya terorisme baru di tengah COVID-19 dan kembalinya gerilyawan Taliban menguasai sejumlah kawasan adalah bagian dari teror itu sendiri. Yang paling dikhawatirkan adalah Indonesia akan terkena getahnya juga. Amerika Serikat fokus hadapi Tiongkok, sementara bagaimana negara lain yang ikut terancam. Melihat fakta bahwa Taliban sebagai muslim garis keras sudah jadi pemberontak di satu sisi dan melihat kesamaan ideologi Islamis antara ia dengan Al-Qaeda di sisi lainnya, jelas akan melahirkan dua kekhawatiran. Pertama, Taliban akan kembali berkuasa dalam beberapa bentuk. Pemerintahan Islam Imarah al-Islam yang mereka cita-citakan segera terrealisasi. Taliban sudah mendominasi kekuatan pemerintah, maka Kabul akan segera mereka rebut paksa sebagai pusat teritorinya. Kedua, Al-Qaeda dan saingannya. Negara Islam di Provinsi Khorasan, ISKP atau ISIS, akan mencari keuntungan dari penarikan pasukan Amerika Serikat guna memperluas operasi mereka di Afghanistan. Al-Qaeda dan ISIS sudah berada di Afghanistan, meski hari ini negara tersebut terlalu bergunung-gunung, medan terlalu berat, sehingga banyak tempat terpencil bagi para teroris untuk bersembunyi sebelum akhirnya mereka berani beraksi. Apakah Taliban baru menjadi ancaman apabila bersekutu dengan Al-Qaeda dan ISIS? Tidak. Jikapun Taliban akan menentang militan Al-Qaeda dan ISIS, medan Afghanistan cukup aman bagi para. Pendeknya, mungkin Taliban akan kalah juga, dan masalah besar adalah jika kelompok teroris tersebut memiliki basis teritori yang kuat di Afghanistan, bukankah sesuatu yang bahwa itu menjadi titik tolak kebangkitan terorisme internasional? Sejarah 2 dekade lalu mungkin akan terulang.